Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai, bahagia. Pemirsa Rama TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bertemu dengan Anda kembali dalam acara yang tentunya telah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Apa kabar Anda yang berada di Malang Raya, tentunya di Blitar, di Jombang, di Kediri, di Tulungagung? Saya berharap bahwa Anda dalam kondisi yang baik pada saat ini dan bahagia. Bagi Anda yang mungkin masih bermasalah pada hari ini, mungkin dengan mendengarkan tayangan ini akan menimbulkan jalan keluar lah setidak-tidaknya. Baik, pemirsa Dharma TV, pada malam hari ini kita akan mengusung sebuah tema yang menarik, yaitu pemuda dan masa depan. Kita ketahui bahwa negara ini juga dimerdekakan oleh sekelompok pemuda dan tentunya karena berada di dalam suatu kondisi yang benar-benar pada saat itu tidak merdeka, sehingga mereka, anak-anak muda ini begitu bersemangat untuk menyatakan kemerdekaan bangsa ini. Baik, kita akan berdiskusi dengan seseorang yang luar biasa. Tentunya Anda telah kenal beliau ini yang sangat semangat. Saya kenal beliau positif, selalu ceria. Siapa dia? Beliau adalah Biku Tejapunyo. Namo Buddhaya, Biku. Ya, Namo Buddhaya, dan juga saya menyapa bagi Ibu Pausura sekalian, pemirsa dari Dharma TV dimanapun berada. Semoga jiwa muda kita selalu membara di dalam hati kita meskipun raga sudah tua, sehingga harapan kita tetap bersemangat untuk bisa mengisi waktu dalam kehidupan kita dengan warna-warni perjuangan untuk mencapai kebahagiaan. Tapi Bante kan masih muda sekali toh Bante? Ya mungkin begitu, tapi saya sudah merasa tua. Tuanya itu sudah sekarang kalau jalan kemana-mana rasanya sudah mudah capek. Oh gitu ya Bante ya. Jalan-jalan Bante naik mobil dong, naik pesawat ya Bante ya. Nah Bante, kita ngobrol-ngobrol tentang mungkin Hari Pemuda ya Bante ya. Bangsa Indonesia ini kan juga dulunya yang punya semangat yang berapi-api dan membara nih para pemuda ini sebenarnya. Apakah pemikiran pemuda untuk generasi muda itu mempengaruhi masa depan sebenarnya Bante? Jadi masa dalam kehidupan kita itu bisa diistilahkan 3 tahap masa dalam kehidupan. Jadi masa anak-anak, masa remaja, masa tua, masa dewasa atau masa tua. Nah, cuma kalau kita dikatakan dewasa di sini bukan berarti seseorang yang memang jasmaninya itu sudah tua begitu. Jadi yang kita maksudkan di sini tuanya itu tua batinnya. Jadi tidak harus anak-anak atau masih remaja, tapi mereka itu pemikirannya, pandangannya itu bisa diterima sebagai satu kebenaran kalau dilakukan bermanfaat bagi kehidupan. Seperti itu bisa kita katakan, kategorikan sebagai orang yang memang sudah tua. Jadi bukan karena fisiknya, tapi karena pengetahuannya, pandangannya yang memang benar, tak terbantahkan. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari 3 masa kehidupan ini harus benar-benar kita lalui dengan setahap demi setahap dengan sesempurna mungkin, karena akan saling mempengaruhi. Jadi pada masa misalnya anak-anak, kalau misalnya pada masa anak-anak mencari ilmu pengetahuan ini benar-benar dapat dilakukan dengan baik, dilalui dengan baik, dia akan memiliki pengetahuan yang dia peroleh di bangku sekolah, bangku kuliah, atau dari secara otodidak, pengalaman-pengalaman kehidupan yang dia peroleh ini. Sehingga pada saat menjadi generasi berikutnya, dia generasi yang berpengetahuan, berpendidikan. Nah, kalau misalnya masa pertama sudah dilalui dengan baik, masa yang kedua dia pastinya juga harapannya dapat memanfaatkan ilmunya untuk mengabdi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Nah, pada masa tuanya adalah masa di mana dia juga menikmati semua hasil usaha perjuangan yang pernah dia lakukannya. Jadi masa tua ya tentu saja karena kemampuannya sudah tidak mampu seperti pada waktu masih muda. Bukan berarti cuma nungguin aja, tidak, tetapi ada aktivitas yang mulai menurun, berkurang karena kemampuan dari fisiknya juga. Tapi perjuangan itu harus terus dilakukan untuk terutama mempersiapkan dari kondisi batinnya menjelang kematian dan kehidupan yang akan datang berikutnya. Meskipun ini harus terus dilakukan dari masa ke masa, waktu masih anak-anak, dewasa, remaja, ataupun bahkan yang sudah tua tadi. Seperti itu. Jadi ini saling mempengaruhi. Kalau kita menginginkan generasi-generasi yang
bagus, ya pada waktu masa pertama tadi harus disekolahkan, carikan guru yang memang mumpuni, menguasai pengetahuan sehingga anak-anak kita akan siap menjadi generasi dari penerus bangsa kita. Jadi pengaruh dari lingkungan, orang tua, itu sangat mempengaruhi ya Bante ya? Sangat besar pengaruhnya. Jadi kita tidak sepilih, wah yang penting sekolah aja deh gitu. Mau sekolahnya itu gurunya tidak baik, tidak benar atau gimana, itu masalah belakang, yang penting anaknya sekolah. Ya nanti jangan harapkan anak-anak seperti ini menjadi generasi yang mampu untuk mewarisi negara kita menjadi generasi yang kita dapat handalkan. Karena memang tidak didasari dengan pengetahuan yang cukup, maka mereka juga mungkin bisanya hanya menikmati atau bahkan merusak sesuatu yang sudah diperjuangkan oleh generasi sebelum-sebelumnya seperti itu. Ya. Jadi masa anak-anak, masa mencari ilmu ini harus benar-benar mendapatkan pendidikan dengan semestinya. Tapi kalau kita melihat memang generasi kita yang masa-masa belajar ini pun juga sulit. Pendidikan masih bayarannya tinggi. Kalau memang berkualitas, sekolahnya bayarannya mahal seperti itu. Jadi dengan susahnya sarana atau guru yang menunjang sehingga murid-murid ini sulit sekali untuk mendapatkan pendidikan dengan semestinya. Ya. Begitu. Yang ada sih memang sebenarnya pengajaran ya Bante, bukan pendidikan ya. Pengajaran Bante yang ada. Sebenarnya kalau pendidikan kan bisa juga dari rumah, budi pekerti, seperti yang Dhamma TV ini kan sebenarnya TV pendidikan juga Bante. Iya. Jadi memang dengan untuk mempersiapkan diri kita menjadi orang yang dewasa tadi, proses untuk mencapai kedewasaan tadi, sesungguhnya dengan berbagai macam cara memang kita bisa tempuh. Kita sering bisa nonton Dhamma TV, televisi pendidikan, itu bisa kita dapatkan, kita lihat, atau kita bisa membaca buku-buku. Tapi yang memang sangat besar pengaruhnya adalah dari didikan orang tua, bimbingan orang tua. Jadi kalau orang tuanya menyerahkan kepada sekolahan, ya sekolahan itu hanya beberapa jam untuk bisa mendidik anak-anaknya. Tapi untuk pendidikan yang sifatnya otodidak dari orang tua itu jarang diperoleh. Apalagi kalau sekarang ini juga yang ditonjolkan adalah pendidikan iptek teknologi. Ya hal-hal seperti itu lebih ditonjolkan. Belajar bahasanya orang luar angkasa semua. Nah, bahasa kita sendiri tidak dijaga, tidak dilestarikan gitu. Ya, jadi bahasa kita sendiri tidak ini kemudian kebudayaan juga diajarin untuk kebudayaannya orang luar negeri. Sejarah juga sejarahnya orang luar negeri, semuanya dipelajari dari yang luar negeri yang kita anggap wah begitu. Nah, sedangkan kita sendiri yang memiliki kebudayaan, bahasa yang adiluhung, yang sopan santunnya ada, itu malah dilupakan begitu. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu ada seminar bahasa Jawa, seminar bahasa Jawa. Tapi yang mengadakan anehnya memang pemerintah daerah itu juga mendukung mengadakan itu, tapi ternyata penyelenggaranya utamanya orang dari luar negeri. Belanda biasanya. Orang Belanda, Denmark. Denmark. Ya, jadi orang sana ternyata pintar-pintar bahasa Jawa. Anehnya itu. Nah, kita sendiri orang Jawa itu tidak ngerti bahasanya sudah. Dan kita ada memang rencana untuk memperkenalkan kembali atau bahkan mempelajari kembali tentang bahasa Jawa, dan harapannya kedepannya itu bisa menjadi agama nasional, internasional bahkan. Jangan bilang agama, bahasa. Bahasa internasional seperti itu. Jadi ini kan kalau misalnya kita melihat dari bahasanya itu, tara menarapnya itu ada gitu loh kalau bahasa ini. Jadi unggah-ungguh sopan santunnya ada. Cuma yang disayangkan seperti yang tadi saya katakan bahwa pendidikan moral, etika seperti itu sekarang di sekolahan sendiri juga banyak dihapus sudah. Ya, budi pekerti itu sudah tidak ada. Tanya di sekolah mana yang mengajarkan tentang budi pekerti, sopan santun, tidak ada. Padahal itu sebenarnya membentuk budaya, Bante. Membentuk anak bisa bakti sama orang tua, bakti pada orang yang berjasa, menghargai pahlawan-pahlawan negaranya, menghargai pemimpin-pemimpinnya, begitu. Tapi karena itu tidak ditonjolkan, mereka pintar dengan menguasai teknologi,
jadi penjahat, pejabat-pejabat yang penjahat semua, malah seperti kreativitasnya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat lah. Kalau menurut dia sih mungkin bermanfaat, tapi buat dirinya dampak selanjutnya ini akan menimbulkan penderitaan. Maka ya sesungguhnya itu tadi, masa-masa itu harus dilalui dengan setahap demi setahap dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa juga mungkin dari segi pendidikan diutamakan yang terbaik. Memang ada kasus-kasus memang ya kompleks sih, memang ada yang karena pendidikannya mahal, anaknya tidak mampu sekolah, terlalu jauh jangkauannya, memerlukan biaya yang begitu mahal untuk transportasi segala macam. Saya dulu juga pernah mengalami kondisi susah untuk sekolah, jadi susah sekolahnya ini termasuk transportasinya terlalu jauh, ya transportasinya terlalu jauh sehingga untuk bisa mencapai ke situ, ke sekolahan, dari rumah ke sekolahan itu bisa beberapa jam. Naik dan jalan kaki? Biasanya naik ojek. Naik ojek aja udah lama gitu Bante? Ya. Wow, berarti? Bisa 3 kali naik ganti. Jadi dari rumah nanti sampai di pangkalan ojek naik ojek, kemudian nanti naik mobil biasa itu, naik angkot itu sampai di terminal bus besar itu. Nah nanti sampai di situ kita pindah bus, naik baru nyampe di depan sekolahan. Jadi 3 kali untuk proses begitu. Jadi karena memang jangkauan sekolahnya terlalu jauh. Tapi tidak menyurutkan Bante untuk bersekolah kan? Ya waktu itu sih semangat mungkin aja ya. Paling rajin di antara murid-murid yang lain. Paling rajin. untuk mencapai tujuan sebenarnya halangan-halangan semacam itu jadi tidak ada ya Bante ya. Nah sebenarnya sikap yang bagaimana yang seharusnya dimiliki generasi muda masa kini lah. Ini salah satu contoh mungkin Bante pada waktu menjadi seorang pemuda ini dulu. Tapi jangan dijawab dulu ya Bante. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel kami. Dan tentunya masih di acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi dan narasumber kita yang luar biasa, Biku Tejapunyo. Nah tadi kita bercerita tentang bagaimana perjalanan sekolah seorang Bante Tejapunyo waktu menjadi seorang pemuda itu dulu Bante ya. Sampai 3 kali naik ojek. Waduh ini kalau anak zaman sekarang nggak tahu deh gimana nih. Itu apa yang membuat Bante bersemangat untuk datang ke sekolah meskipun halangannya cukup? Ya itu tadi tujuan kita kan jelas kita ingin mencapai tujuan, mencapai cita-cita dalam kehidupan kita. Nah itu semuanya bisa diperoleh kalau kita mau punya pendidikan itu tadi. Ya meskipun saya bisa dikatakan gagal mencapai cita-cita saya karena cita-citanya kan memang untuk segi duniawi sebagai seorang pejabat yang sukses begitu pikirnya dulu. Tapi karena memang saya beberapa kali melakukan langkah-langkah ke sana dan tidak ada hasilnya, saya lebih baik menempuh satu hidup yang saya memang juga mau saya jalani gitu. Jadi tujuannya itu ada 2. Kalau jadi manusia berumah tangga itu harus menjadi orang yang sukses. Ya kalau tidak ini ya kita harus menjadi seorang biarawan yang sukses dalam mengikis kotoran batinnya. Jadi kalau begitu sampai di tengah ini tidak dapat, kita sudah harus langkah yang satunya lagi yaitu menjadi seorang biarawan tadi. Plan A, plan B ini ya Pak? Ya ada 2 line begitu. Rencana B. Tapi Bante, saya tadi jadi terpikirkan untuk menjadi sukses ternyata apakah menjadi seorang perumah tangga bisa menjadi sukses di spiritual juga? Ini kayaknya dunia yang berseberangan nih Bante. Dunia yang berseberangan tetapi itu dalam kondisi sejalan. Maksudnya sejalan ini adalah kehidupan kita tergantung sama diri kita sendiri. Pada saat kita bisa menggunakan dasar keyakinan tadi di jalan yang benar sesuai dengan kehidupan kita, ini akan mengarah kepada kehidupan spiritual yang bagus, kehidupan rumah tangga yang bagus didasari dengan moral didasari dengan keyakinan yang benar yang mengantarkan kepada tingkat spiritual yang lebih baik dari waktu ke waktunya dari perumah tangga tadi. Jadi jangan beranggap bahwa sebagai seorang perumah tangga tidak akan mampu untuk melakukan itu. Kalau kita bisa membagi waktu kita pada waktu bekerja, untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk ibadah, untuk sosial dengan lingkungan masyarakat, itu semua bisa dilakukan, kita akan mencapai kondisi tarapan yang lebih baik begitu. Tapi Bante, kalau saya amati sendiri pengalaman nih Bante ya, secara spiritual ketika kita menemukan kesejatian mungkin ya Bante, kita menjadi lebih sahaja kok Bante.
nggak ngejar duniawi gitu loh, nggak. Hmm. Loh ini kan apakah gitu seseorang yang sudah menemukan jati diri itu dalam kesehajaan, dalam kedamaian, ternyata enakan damai kok, cukup aja gitu kan, itu tidak bisa mencapai duniawi yang puncak duniawi, Bante. Atau orang-orang yang mencapai puncak duniawi sebenarnya sedang meninggalkan spiritual, Bante. Ya, jadi sebenarnya ini semuanya juga proses saja. Ya, Jadi proses kehidupan yang kita semuanya juga harus jalani, harus hadapi, bahwa meskipun kita dari segi duniawi tidak sukses, setidaknya kita sukses menjadi orang yang bahagia lah, begitu. Ya itu tujuannya emang. Ya, jadi orang bahagia kan tidak harus sukses dari segi materi. Betul. Jadi kalau dia beranggapan bahwa bahagia itu harus sukses dari segi materi, dia berpandangan salah, kurang benar, begitu. Jadi bahagia itu ya bahagia, ya bisa memberikan, bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, bahagia meskipun kita tidak memiliki apapun. Jadi seperti hanya juga ada seorang teman ya dari kehidupannya itu dari satu hutan ke hutan yang lain, dari gunung ke gunung, begitu. Dia bahagialah begitu ya, menjalani kehidupan seperti itu, dia bahagia. Ya. Dan mungkin kalau tinggal di tempat ramai begini ya dia tidak akan bahagia, karena memang hidupnya sudah menyatu dengan kondisi alam, hidup dari alam, sehingga dia happy di sana. Ya. Mungkin dari kemajuan teknologi mungkin sedikit banyak tertinggal karena tidak mengikuti itu. Jadi kalau kita membawa laptop segala macam, nah buat apa begitu, seperti itu. Tapi setidaknya dia itu bisa menemukan sesuatu yang bahagia. Ya, hidup seperti itu, hidup sederhana, hidup dengan alam, ya, tidak banyak keinginan, itu adalah satu kebahagiaan, daripada mungkin masa-masa mudanya dihabiskan untuk sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak bermanfaat, yang bahkan akan merusak dari sesuatu yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Jadi, sebenarnya tanggung jawab dari seorang pemuda itu apa sih, Bante? Tanggung jawabnya sih sebenarnya kalau bisa saya katakan besar. Tanggung jawabnya besar dan berat. Ya, kalau dulu mungkin pejuang-pejuang kita itu berjuang itu jelas musuhnya, ya kan, penjajah datang ke sini, kita angkat senjata, bambu runcing atau apalah, tusuk-tusuk sana perang, sana bunuh-membunuh saya untuk mencapai kemerdekaan itu. Tapi sekarang ini kita kan musuhnya sudah kabur, bisa diistilahkan, penjajahnya yang nyatanya itu sudah tidak ada. Tapi penjajah dari segi musuh yang tak tampak itu lebih membahayakan, begitu. Dengan kondisi yang damai sudah merdeka ini, kita masih terjajah oleh misalnya kemiskinan kita, ya miskin pendidikan, miskin materi, miskin spiritual, segala macam, sehingga budi pekerti. Ya, spiritual tadi, budi pekerti itu. Jadi sehingga untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri belum berhasil, dan kita bahkan beranggapan mungkin merdeka sudah bebas dari penjajahan, kita harus menikmati ini. Nah, menikmati tapi tidak dengan cara yang benar, menikmati bahkan hanya mungkin istilahnya makan tidur dari hasil perjuangan pendahulunya. Tidak demikian. Ini namanya menikmati yang tidak menikmati. Yang diharapkan itu ya setelah kita berjuang bisa mengalahkan dari penjajah tadi, kita berjuang untuk mengisinya. Nah, ini kan tugas kita sekarang untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan, yang harus mengorbankan jiwa, raga, nyawa, harta, benda dan lain sebagainya itu. Jadi setelah kita merdeka dari itu semua, ayo sekarang ini kita berkarya bagaimana untuk bisa menciptakan kemerdekaan yang menjadi harapan kita semuanya bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Bagaimana caranya? Ya, ini tidak terlepas dari apa yang bisa kita berikan, dari mulai pikiran kita. Kalau pikirannya benar, pandangan hidupnya benar, kita akan bisa melakukan yang benar, kehidupan yang benar, melakukan yang benar, sehingga disitulah manfaat dapat kita berikan. Nah, kalau dari pandangannya aja tidak benar, keyakinannya tidak benar, nah ini akan bisa mengancam kemerdekaan yang sudah diperjuangkan, bukan mengisinya tapi bahkan mengancam, seperti itu. Berjuang susah-susah, tapi setelah berjuang ya dari segi agama sudah berbeda-beda, sering terjadi
perselisihan, terjadi bentrokan. Ini dari segi agama. Padahal agama itu harus dipakai, agama itu harus diterapkan. Diterapkan di mana? Diterapkan untuk dirinya sendiri. Jadi setelah dipelajari, diterapkan dalam hidupnya supaya pikiran, ucapan, perilakunya benar. Dan itu pun kalau bisa melakukan itu berarti kita sebagai generasi yang telah dapat mengisi kemerdekaan itu. Begitu. Apalagi kalau kita ini bisa melakukan sesuatu yang besar. Mengajak generasi-generasi muda yang lainnya untuk membuat sebuah karya yang luar biasa. Ya, misalnya salah satunya menjaga kelestarian budaya kita. Karena kemarin itu saya pernah membaca sebuah pepatah itu ya, dan itu sangat luar biasa bagusnya. Dikatakan di sana itu Paugeraning Satriyotomo. Paugeraning Satriyotomo, pegangan hidup bagi satria, kesatria utama. Hidup utama. Ya, pegangan hidup yang benar lah begitu. Ya, jadi ajining bangsa saka luhuring budaya. Jadi negara kita ini akan bisa disegani, bisa dihormati oleh negara lain, oleh bangsa lain karena kita meluhurkan budaya kita sendiri, melestarikan budaya kita sendiri. Budaya yang adiluhung, yang luar biasa bagusnya ini ya diuri-uri, dirawat, dijaga, dilestarikan. Jangan semua yang generasi muda itu sukanya goyang kanan, goyang kiri. Ya, yang begitu-begitu terus diadopsi, sedangkan yang tradisi kebudayaan kita sendiri malah dilupakan. Yeah. Begitu. Kadang-kadang memang juga generasi muda itu kalau diajarin begitu, itu mah ketinggalan zaman, itu mah istilahnya itu kuno begitu. Nah, yang kuno-kuno ini harusnya malah dilestarikan. Kuno itu bisa diistilahkan sesuatu yang luar biasa. Nah, kayak benda itu kan menjadi benda yang luar biasa, harganya mahal karena jarang toh. Yeah. Jadi antik lah jadinya. Usianya lama, barangnya menjadi barang antik. Jadi itu perlu dirawat, harganya sampai mahal-mahal lah. Kebudayaan kita ini yang sudah dibuat oleh nenek moyang kita ini harus dijaga, harus dirawat supaya negara kita itu menjadi luhur. Ya, ajining bangsa saka luhuring budaya. Ya, itu yang dilakukan oleh Korea Bante, yang sampai sekarang Korean style itu akhirnya mewabah menjadi dunia. Itu kan kerjasama pemerintah dengan rakyatnya, bagaimana mereka benar-benar mendanai film, musik. Itu serius Bante. Itu memang mereka tidak mau kehilangan budaya, mereka sebar. Tapi nggak tahu pemerintah Indonesia bagaimana dengan keseriusan. Memang Anda juga Menteri Kebudayaan juga kan. Jadi ya harusnya. Memang ya kalau yang menjadi Menteri Kebudayaannya ini orang yang memang benar-benar peduli dengan kebudayaannya. Tapi kalau hanya pengen menjabat dan mendapatkan uang, gimana ceritanya? Kalau ngomong kayak gitu kan? Jadi sedih ya. Jadi sebenarnya itu tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab beliau-beliaunya bukan. Karena kemarin itu saya juga ketemu dengan seorang budayawan, dia seorang dalang begitu. Jadi beliau pada waktu itu saya ingin pentas sebuah kesenian wayang yang saya persembahkan kepada suatu daerah begitu. Saya bilang, berapa harganya? Bante, nggak usah bayar pun nggak apa-apa kalau memang ini untuk sosial begitu. Jadi saya ini tampil bukan karena ingin mendapatkan uang Bante. Saya ini ingin supaya orang-orang itu tahu kebudayaan kita. Jadi sebenarnya dia pentas itu bukan karena rupiah. Untuk memberikan pendidikan. Ya, informasi seperti bahwa itu. Kita punya budaya ya. Jadi coba kita lihat. Pada saat kita punya kebudayaan yang luar biasa ini tidak dijaga dengan baik, pemerintahnya tidak peduli, negara-negara lain ini sudah tidak lagi hormat kepada negara kita, apalagi juga dengan pemimpin-pemimpinnya. Kita dengan pemimpin kita sendiri juga kadang-kadang fotonya diinjek-injek, kadang-kadang disobek-sobek, dibakar, dilempari telur busuk segala macam karena kita tidak puas begitu kan. Jadi dengan cara seperti itu sama masyarakatnya aja tidak dihormati, apalagi dengan bangsa lain. Ya, kita kehilangan budaya kita Bante. Itu bukan budaya kita seperti itu sebenarnya kan. Seperti itu Bante. Baik Bante, saya jadi ingin serius juga ini berbicara tentang bagaimana sebenarnya budaya adalah hal yang harus kita utamakan pada saat ini. Kalau enggak ya seperti ini sekarang bangsa kita ini nggak tahu, nggak jelas nih.
apa yang terjadi. Baik pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi di acara Manage Your Mind dalam tema yang sangat relevan pada saat ini adalah pemuda dan masa depan. Baik Bante, tadi kita berbicara tentang budaya ya Bante. Tadi ada 4 ajining ini tadi ya. Itu yang pertama tadi apa Bante? Ya, tadi saya katakan bahwa ajining bangsa saka luhuring budaya. Ya. Kemudian yang kedua itu ajining diri saka lati. Yang ketiga ajining sarira saka busana, dan yang terakhir itu adalah ajining asma saka luhuring laku utama saka laku utama. Betul. Jadi karena kita memiliki prinsip-prinsip pegangan kehidupan seperti itu, hendaknya kita bisa menjaga kebudayaan kita bisa menjaga lidah kita, ya, jatining diri sokolati. Jadi orang bisa dihormati karena ucapannya, disegani juga karena ucapannya. Begitu, hati-hati dengan ucapan kita. Kemudian juga ajining sarira saka busana, ya pakai pakaian yang bagus, hati-hati yang tertutup seperti orang Asia pada umumnya, begitu. Orang Jawa, kalau orang Jawa tertutup, Ya, orang-orang begitu. Indonesia tertutup Bante? Ya, bukan tertutup maksudnya pandangannya, tapi tertutup busananya baik. Memang tertutup sebenarnya. Begitu. Kemudian juga ajining sarira saka laku utama, begitu. Jadi kita memiliki nama yang baik karena perilaku kita yang benar. Jadi kalau kita melihat dari yang pertama kebudayaan tadi, ya memang kita sendiri juga harus peduli dengan kebudayaan kita. Kalau kita tidak mau mempedulikannya, siapa lagi yang mau mempedulikan? Tapi ya meskipun demikian, ada negara-negara lain yang bahkan mengadopsi kebudayaan kita, melestarikan kebudayaan kita. Yeah. Nah itu repotnya itu kan di situ. Ya. Nanti kalau udah dicolong kita baru kerepotan, marah-marah gitu. Jadi kayak kemarin aja itu ada terjadi pentas seni wayang juga, tapi yang dalang sama yang manja, yang nyinden itu orang dari 11 negara. Saya pikir-pikir masa ya iso to wong bule-bule ini mau nembang Jawa begitu, tapi mereka pintar-pintar semua. Berarti wong Jawa aja belum tentu iso. Wong Jawa lali Jawa nih Bante. Nah ya itu. Nah kemudian kemarin juga waktu saya ngelihat di di Thailand, waktu saya tinggal di sana itu saya mengunjungi ke sebuah pertunjukan yang sangat luar biasa di sana. Tentang ceritanya itu tentang pentas tentang sejarah berdirinya kerajaan Thailand. Dari mulai awal sampai sekarang itu dipintaskan. Nah kalau kita kan misalnya kita kan tidak kalah dengan sejarahnya mereka juga. Oh ya. Ya kan ada negara-negara besar, kerajaan-kerajaan besar yang ini bisa kita ringkas menjadi sebuah satu drama kolosal yang bisa diceritakan kepada generasi berikutnya begitu. Tapi jangan dipentaskan di televisi, jangan dipentaskan di direkam begitu. Tapi kalau orang mau nonton dari luar negeri segala macam itu harus datang ke situ. Dan itu gratis. Biar nonton semua. Iya, jadi kayak di Thailand itu juga begitu. Orang datang ke situ itu tidak boleh ngerekam, tidak boleh ini. Jadi benar-benar orang yang mau mempelajari, mengetahui tentang sejarah itu, dia harus datang ke situ, begitu. Tapi itu memang benar-benar digali dari sejarah yang jelas. Ya. Kita sendiri repotnya sebagai generasi muda, kerepotan kita terutama juga kerepotan saya pribadi, tidak mengerti sejarah kita. Sejarah kita sudah ditutup-tutupin sudah lama, dari semenjak Orde Baru itu sudah hilang semuanya, dipilok-pilokkan begitu. Apalagi dengan keyakinan yang sudah datang mendarah daging di Nusantara kita, menutupi segalanya tentang kebudayaan itu. Dan bahkan mungkin kalau kita punya kebudayaan zaman dulu, kita malah dianggapnya itu orang yang tidak benar, seperti itu. Dan itulah sesungguhnya kebudayaan kita yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan. Tapi kalau kita mau mempelajari ke sana, kita sudah tidak memiliki sumber yang jelas. Bertanya kepada orang si A, ceritanya nanti sesuai dengan keyakinan dia, sesuai dengan pandangan dia, tidak mengikuti dengan alurnya yang jelasnya begitu.
Nanti begitu tanya kepada si B tadi mengatakan, oh tanyanya ke dia itu tidak ngerti apa-apa. Ini loh yang benarnya kayak begini, begini, begini. Nah nanti tanya lagi kepada yang lain, wah ceritanya juga sama. Oh tanyanya kalau ke dia kurang begitu ngerti, kurang begitu jelas, ini benarnya begini, begini. Jadi kita misalnya cerita kepada misalnya di daerah Mojopahit situ mungkin ada sebuah tempat yang dikeramatkan begitu. Kalau kita ngelihat di situ itu makam, sebenarnya bukan makam, tempat orang ritual begitu. Tapi banyak orang mengatakan bahwa di situ itu adalah makam. Padahal nggak ada apa-apanya. Ya sebenarnya dulunya itu adalah tempat untuk mereka itu menjalani laku itulah, spiritual begitu. Tapi orang menganggapnya, oh di situ itu tempat makamnya si tokoh ini dulunya begini, sehingga orang berduyun-duyun untuk menghormati itu, menunggun malah di situ. Nah, anehnya juga datang kok pada minta-minta, kok nggak malah dongo yang baik. Maksudnya dongo yang baik itu ya gimana kita sebagai generasi sekarang ini bisa memberikan, melakukan, mewujudkan apa yang menjadi cita-cita beliaunya. Bukan datang ke sana malah minta ini, minta itu. Ya pusing juga, kamu ini loh sudah dimerdekakan kok masih ngemis-ngemis ke saya, minta jabatan, ke saya. Minta istri baru. Ah itu ya repot lah. Jadi mintanya aneh-aneh gitu. Bukan contoh yang baik untuk generasi muda kita loh Bante ya sebenarnya. Jadi kita generasi muda ini harus lebih kritis juga, apalagi sekarang kan luas gitu loh, untuk kita bisa mengetahui apapun itu dengan mudahnya dengan kemajuan teknologi. Tapi dengan kemajuan teknologi ternyata malah disalahgunakan oleh generasi muda kita, bukan untuk bagaimana membangun sistem yang jelas untuk kita bisa mewujudkan bakti kepada leluhur, atau bahkan untuk mewujudkan mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan, bukan demikian. Tapi malah mereka itu ya untuk mencari sensasi sendiri-sendiri lah, tujuannya kelompoknya masing-masing begitu, dan itu kadang-kadang bahkan bersinggungan atau bahkan mengancam kemerdekaan bangsa yang sudah diperjuangkan itu. Itulah kesalahan kita. Nah kalau kita biarkan sampai kapanpun bangsa Indonesia generasi tuanya atau bahkan leluhurnya tangisan darah lah begitu, tangisan darah beneran dengan perilakunya generasi sekarang itu. Tapi itu semuanya juga tidak bisa disalahkan 100% kepada generasi muda. Generasi tuanya tidak memberikan contoh yang bagus. Ya, jadi mereka ya ikut-ikutan aja, senang-senang, happy-happy, ada kesempatan korupsi ya korupsi lah banyak-banyak untuk kepentingannya sendiri pribadi. Masa isinya TV cuma begitu doang ya Bante ya, yang sidang korupsi ini, sidang korupsi itu. Tapi saya kemarin lihat lucu loh Bante, ada sekelompok pemuda yang mengidolakan Kapten Pierre Tendean. Karena orangnya ganteng, itu kan salah satu yang tertembak di G30 SPK. Itu ada satu kelompok yang memang mengidolakan anak-anak muda-muda itu. Wah, ini tayangan-tayangan seperti itu tuh juga sebenarnya bagus ya, menginspirasi gitu. Jadi ada tokoh-tokoh yang idola. Karena anak sekarang butuh idola nggak ada gitu loh pasti. Ya sebenarnya sih tokohnya sudah ada. Cuma karena tokoh-tokoh dari luar itu lebih lebih sering ditampilkan. Iya. Nah, mereka mengidolakan yang dari luar. Betul. Jadi misalnya Batman, Superman, apalagi itu hero-hero, lah pokoknya yang jenis-jenis begitu. Mbok ngidolakan itu Gatot Kaca, kan sama-sama bisa terbangnya. Ya sama-sama imajinatif ya. Seperti itu. Jadi kita bisa mengidolakan tokoh-tokoh yang memang benar-benar memberikan sebuah perjuangan dalam hidup beliau untuk kita semuanya begitu loh. Jadi itu sebagai wujud dari mengenang atau mengingat jasa-jasa beliau sendiri, dan bagaimana kita sebagai generasi muda ini bisa memiliki jiwa-jiwa seperti itu. Ya, membangkitkan spirit yang sama mungkin dari pemuda-pemuda ini ya Bante ya. Nah ini Bante, beberapa waktu yang lalu banyak terjadi tawuran-tawuran antar kelompok anak-anak SMA seperti itu Bante. Ini sebenarnya perilaku semacam ini kan terjadi juga di zaman perang nih, tawur juga gitu loh Bante. Ini sebenarnya apa sih Bante? Ya kalau zaman dulu itu tawurnya sama penjajah mah mungkin untuk tujuannya merdeka. Kalau sekarang ini sudah merdeka, tinggal belajar, malah belajar tawuran, kan repot itu jadinya. Tapi mereka tawur karena merasa tidak merdeka kok, ditekan oleh yang lainnya. Iya, jadi sebenarnya ya itu tadi
keegoan mereka tersinggung. Jadi punya keegoan, punya pemikiran, prinsip dan lain sebagainya, merasa dan rasanya ini tersinggung oleh pihak yang lainnya, jadi mereka ya berontak lah, melakukan pembelaan begitu. Tapi kalau pemberontakan itu memang jiwa-jiwa muda kan Bante. Saya rasa para Boleh seperti aja sih. Nabi, Rasul, Siddhartha Gautama juga seorang pemberontak loh. Dia berontak Bisa dari dikatakan tatanan. berontak juga memang. Pemberontak kan? Tapi Wah. berontaknya ini kan tujuannya yang jelas. Jadi kalau seperti hanya para pejuang berontak untuk mencapai kemerdekaan, kita tidak mau dibelenggu, tidak mau dijajah. Akhirnya beliau-beliaunya mungkin berontak. Orang Indonesia mengatakan bukan berontak, kita ingin berjuang, ingin merdeka. Tapi oleh penjajah memang dikatakan pemberontak. Nah, tapi ya kalau beliau-beliaunya kita idolakan karena sebagai seorang pahlawan. Nah, seperti hanya Siddhartha mungkin dianggap orang tuanya pemberontak. mungkin dikatakan sebagai pemberontak. Betul. Karena orang tuanya menginginkan beliau sebagai seorang raja besar, tapi beliau meninggalkan itu semua begitu. Kalau melihat tujuannya ya mungkin mulia, baru beliau nyadarin bahwa beliau itu melepaskan itu tujuannya untuk supaya bukan hanya raja, tapi semua orang-orang yang dicintai, yang disayangi oleh semua makhluk yang ada di dunia ini, baik para dewa dan manusia, gimana caranya supaya merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari jajah nafsu kebencian, keserakahan, kebodohan, nafsu keinginannya. Gimana supaya merdeka dari itu semua? Seperti itu. Ya, sebenarnya para pemuda ini sebenarnya mempunyai jiwa-jiwa pemberontak ya, keluar dari tatanan yang ada. Tapi ingin harus sesuatu inilah. tapi tujuannya yang harus. Betul. Jadi berontak boleh, tapi berontaknya itu berontak yang benar, mengarah kepada tujuan yang benar. Ya. Nah, ini kalau ada orang-orang yang mampu untuk bisa cover itu dan meluruskan itu juga sangat bagus sekali. Mengcover, meluruskan atau justru memanfaatkan. Sebentar Bante, nanti kita berbincang-bincang lagi. Baik, pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, sampai kita di segmen terakhir di acara Manage Your Mind, dan tentunya pembicaraan kita tadi semakin seru karena ternyata banyak sekali ya pemuda-pemuda yang mempunyai jiwa-jiwa pemberontak, ingin keluar dari tatanan itu, jika ditangani dengan benar akan menjadi benar. Tapi banyak sekali yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang untuk kepentingan dari ideologi satu kelompok, betul begitu ya Bante ya? Ya. Sepertinya ini banyak pemuda-pemuda loh yang melakukan ini Bante. Ya, jadi memang kalau tataran negara misalnya tidak benar begitu, ya memang generasi-generasi pelajar, pemuda-pemuda ini ya mereka yang melihat itu merasa tidak puas, dan ada yang memang berontak dari hati nuraninya. Kenapa betul. Pemerintah yang seperti sekarang ini, yang dimana ini dulunya pendahulunya begini-begini, kenapa tidak bisa mewujudkan dari hasil perjuangan bangsa mereka dulunya begitu, maksudnya generasi sebelum-sebelumnya, kenapa tidak dapat mewujudkan ini bahkan malah memanfaatkan itu untuk kesenangan, untuk kepuasannya sendiri, sehingga banyak generasi-generasi pelajar, pemuda yang memberontak untuk itu. Betul. Tapi memang ada yang bukan karena bergerak atas kemauannya sendiri, tapi karena dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Tapi ini sendiri juga karena itu tadi kelemahannya, bahwa kita ini juga miskin materi, miskin pengetahuan, sehingga pada saat kita pengen makan, pengen mendapatkan kebutuhan yang cukup, nah pada saat itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menyuarakan kepentingan mereka. Nah, ini kan repot juga kalau ini sampai terjadi demikian. Ya. Jadi kalau harapan kita sih memang pemuda sebagai power di dalam sebuah negara itu harus benar-benar bisa, yang dimana juga beliau-beliaunya ini kelak akan menjadi generasi penerus bagi bangsa kita ini, harus mempersiapkan dirinya sendirilah, mempersiapkan dirinya sendiri, dan yang tua juga harus bisa memberikan contoh. Nah, contoh yang dari orang tua harus memberi contoh dong ya, suri tauladan. Bukan hanya tuntutan untuk anak-anak itu bakti sama mereka, bakti sama leluhur, tapi juga bagaimana sih kita sebagai orang tua bisa memberikan contoh supaya kita kelak juga dihormati oleh generasi-generasi berikutnya. Sebagai orang yang punya budi pekerti yang luhur, sebagai seorang yang
punya menjabat di dalam pemerintahan yang memang berhasil dalam melakukan tugasnya dengan baik, seperti itu. Kalau memang tidak ada orang-orang yang kritis, ya mungkin negaranya melakukan koruptor kayak apapun ya diam-diam aja. Tapi kalau memang ada orang-orang yang kritis, mungkin menyuarakan hati nuraninya, dan itu memang sebuah bentuk pemberontakan. Ya. Karena ketidakadilan, karena tekanan, karena keterpaksaan yang harus mereka turun tangan. Tapi kalau memang mereka itu pemerintahnya itu ya berlaku lurus, benar, dan memang kesejahteraan masyarakatnya itu memang benar-benar prioritas utamanya, kepentingan masyarakat diutamakan, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai, pasti mereka juga tidak akan sampai begitu. Ada masanya di mana generasi tua harus merelakan jabatannya untuk diduduki oleh generasi-generasi muda. Ya. Regenerasi. Tapi kadang-kadang kalau orang sudah menjabat itu tidak mau lengser, ya repotnya itu. Sampai dilengserkan akhirnya. Harus dilengserkan. Wes waktu nih pensiun begitu. Jadi ya kita harus mengetahui lah, kita sebagai generasi yang tua harus meletakkan posisi ini untuk generasi berikutnya. Tapi kita harus mendidik mereka, mempersiapkan mereka sampai mereka benar-benar matang, seperti itu. Kayak kemarin juga saya ketemu seorang sesepuh dari Sangkatirawada juga, sesepuh kami para Bante. Ya, saya datang ketemu sama beliau, berbincang-bincang dengan beliau. Saya menyampaikan kepada beliau, Bante, saya mengharapkan kepada Bante kalau punya ilmu itu ojo pelit-pelit. Ya, ojo pelit-pelit. Kasih semuanya. Tidak usah disimpan-simpan, tidak usah dirahasiakan. Simpan untuk apa? Kasihkan semuanya kepada kami generasi muda untuk kami bisa mempersiapkan diri untuk itu. Meskipun kita juga tahu bahwa masanya kami nanti bukan masanya Bante. Masanya Bante mungkin permasalahannya kayak gini-gini. Nanti masa kami itu mungkin masanya beda, masalahnya berbeda. Tapi setidaknya sudah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah Bante miliki. Sehingga kita bisa nanti menjadi generasi yang bisa lebih baik, begitu. Jadi saya ngomong sama beliaunya, jangan pelit-pelit untuk ini. Ini ya, pemuda pemberontak juga ini, ternyata. Jadi kita harus bisa, ini loh ilmu-ilmu iya, seperti itu, sehingga kita benar-benar bisa siap. Wah, ini saya baru melihat ada satu sudut kepemudaan dari penyenengan ini, Bante Tejabunyo. Yang ada unsur pemberontak juga, ada keberanian. Kayak di Thailand, Myanmar, biku-biku di sana turun ke jalan ya, Bante. Kalau saya lihat ya. Ya, pada saat junta militer. Jadi kalau di Burma itu kan pemerintahannya pemerintahan militer. Ya. Pada saat pemerintah militer menekankan prinsip kemiliterannya, kekerasannya itu pada masyarakat, kita kan di sana tertekan juga. Ya, maka kami juga menyuarakan itu. Para Bante juga ikut untuk turun tangan, untuk ikut menyuarakan hati bahwa kami itu juga memerlukan tempat yang nyaman, negara yang aman untuk kita bisa beraktivitas spiritual, seperti itu. Mempelajari agama untuk mempraktekkan agama di dalam lingkungan masyarakat untuk manfaat, kebaikan, kebahagiaan bagi semuanya. Tapi kalau dari pemerintahnya ini nekan begitu, ya mau tidak mau kita kan jadi tidak nyaman untuk tinggal di situ, beraktivitas di situ. Menjadi pemberontak tadi karena tirani itu ya, Bante ya. Jadi memang berontak itu juga karena memang tuntutan di mana kita mengetahui bahwa kita ditekan ini tidak akan mampu untuk terus bersabar begitu. Bersabar dengan kondisi ketidakadilan, tidak bisa. Ya. Gitu. Kebenaran harus ditegakkan. Mungkin kalau misalnya dikatakan demikian, maka dibentuklah hukum-hukum untuk ditegakkan, supaya ada tataran negaranya. Tapi biasanya ya memang itu tadi yang membuat undang-undang, peraturan, mereka yang pinter, mereka yang menguasai, mereka juga yang melanggari, begitu kan repotnya di sana. Jadi kita ya harusnya peraturan untuk diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat luas. Mari kita terapkan bersama-sama untuk sampai akhirnya kita bisa benar-benar mencapai di dalam tujuan dari bangsa kita, adil, makmur, sejahtera, begitu. Sebenarnya seberapa besar agama mempengaruhi ini, Bante? Sangat besar sekali pengaruhnya. Ada yang mengatakan bahwa agama tidak mempengaruhi pemerintahan, tapi sebenarnya bagaimana, Bante?
sangat besar sekali pengaruhnya di dalam kepemerintahan, di dalam tataran negara tadi. Kenapa? Karena kita memang tinggal di dalamnya. Kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik karena keyakinan kita, pengertian kita yang kita peroleh dari agama tadi. Ini loh kewajiban warga negara kepada negaranya, kewajiban yang masih hidup kepada leluhur-leluhurnya, kepada pejuang-pejuangnya yang sudah meninggal dulu, yang memperjuangkan itu. Inilah wujud baktinya yang harus diperjuangkan, yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi ini semuanya pengaruh dari agama itu sangat besar sekali. Kalau ini dari agama tidak menekankan begitu, ya tentu saja mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Yang penting untuk dirinya sendiri, seperti itu dan lain sebagainya. Ya, bagaimana membuat masa depan yang lebih baik untuk generasi muda ini, Bante? Ya. Terutama di Indonesia Raya ini, Bante. Jadi mereka memang kita harus bekali pengetahuan tentang sejarahnya bangsa negara kita sendiri, bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan pendahulunya, leluhurnya. Jangan lupakan itu. Kemudian juga bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah ada. Ya, untuk kita sendiri juga besar manfaatnya, untuk kita sendiri pada negara kita baktinya juga ada. Seperti itu. Kalau kita sudah melupakan itu, jangan harapkan negara kita itu bisa menjadi lebih baik. Istilah di zaman Soekarno dulu, jas merah, jangan melupakan sejarah. Ya, betul. Jadi memang beliaunya juga menekankan bahwa kalau kita melupakan jas merahnya, berarti kita melupakan negara kita. Jangan lupakan jas merahnya. Berani dengan kesucian hati, dengan cinta kasih kita mewujudkan bakti kita kepada mereka semuanya. Jangan pernah melupakan kepada pemimpinnya, kepada orang tua kita, kepada para leluhur kita, seperti itu. Jadi kalau kita pengen memang benar-benar menjadi generasi yang luar biasa, jadilah diri kita sendiri. Dengan kemampuan yang kita miliki, tunjukkan bahwa kita sebagai generasi yang luar biasa, yang bisa diandalkan, yang bisa dikatakan sebagai generasi yang bertanggung jawab, generasi yang mandiri, generasi yang bisa membuat negara kita semakin luar biasa. Begitu. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri ya, Bante. Saya termasuk pemudi kali mungkin. Pemuda dan pemudi. Ibu pemudi, Bante pemuda. Baik, Bante, waktunya sudah tinggal 3 menit lagi kita sampai di penghujung acara. Monggo kalau penjenengan bisa kasih kesimpulan pada saat ini, Bante. Ya, baik. Seperti apapun kondisi kita saat ini sebagai generasi muda, yang generasi pelajar, generasi muda, atau bahkan yang sudah tua sekalipun, mari kita bersama-sama untuk membangun bangsa negara kita dengan diawali dari diri kita sendiri. Karena negara yang disegani adalah negara yang bisa menghormati budayanya sendiri, melestarikan kebudayaan yang ada, dan dapat mewujudkan baktinya kepada orang tua, kepada negaranya, kepada leluhurnya. Semoga semua apapun yang kita lakukan ini mengarah kepada kemerdekaan, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan bagi kita semua. Ya, matur nuwun, Bante. Sami-sami. Baik, mungkin bagi pemuda-pemuda, saya juga pernah menjadi seorang pemudi, meskipun sekarang sudah cukup tua seperti itu. Jangan melupakan jas merah tadi ya, jangan melupakan sejarah, dan manfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk bagaimana mengembangkan kebudayaan Indonesia. Anda anak-anak masa sekarang, generasi muda, bagaimana manfaatkan teknologi untuk sesuatu hal yang positif, untuk bisa mengenalkan budaya-budaya Indonesia ke mancanegara, ke negara-negara lain. Saya rasa kalau istilahnya anak muda jangan lola gitu ya, jangan loading lama. Baik, pemirsa Dharma TV, cukup sekian pembicaraan kita pada malam hari ini. Tentunya saya senang sekali bisa hadir bersama Anda semua. Baik, saya Satna Dewi dan kru Dharma TV mengucapkan salah satu kata kunci kita, yaitu mind. It's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Selamat malam, terima kasih. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.